Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roland Rahmatullah dari Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Tugas mata kuliah pemilihan bahan. Yang pertama, tujuan pembahasan, pengertian aluminium, pengaruh unsur-unsur paduan terhadap perbaikan sifat aluminium, klasifikasi pengelolaan aluminium, proses pembuatan aluminium, sifat-sifat aluminium, produk-produk aluminium. Yang kedua, pengertian aluminium. Aluminium diambil dari bahasa Latin alumen, alum. Orang-orang Yunani dan Romawi kuno menggunakan aluminium sebagai cairan penutup pori-pori dan bahan penajam proses pewarnaan. Pada tahun 1787, Lavoisier menduga bahwa unsur ini adalah oksida logam yang belum ditemukan. Pada tahun 1761, De Morveau mengajukan nama alumni untuk bahasa alum. Pada tahun 1827, Wohler disebut sebagai ilmuwan yang berhasil mengisolasi logam ini. Pada 1807, Depi memberikan proposal untuk menamakan logam ini aluminium, walau pada akhirnya setuju untuk penggantinya dengan aluminium. Nama yang terakhir ini sama dengan nama banyak unsur lainnya yang berakhir dengan ium. Aluminium ditemukan pada tahun 1825 oleh Hans Christian Oersted. Baru dilakui secara pasti oleh F. Howler pada tahun 1827. Sumber ini tidak terdapat bebas. Biji utamanya adalah bauksit. Penggunaan aluminium antara lain untuk pembuatan kabel, kerangka kapal terbang, mobil, dan sebagai produk peralatan rumah tangga. Yang ketiga, pengaruh unsur-unsur paduan terhadap perbaikan sifat aluminium. 1. Silikon (Si) dengan atau tanpa paduan lainnya. Silikon mempunyai ketahanan terhadap korosi. Bila bersama aluminium, ia akan mempunyai kekuatan yang tinggi setelah perlakuan panas. Tetapi silikon mempunyai kualitas pengerjaan mesin yang jelek. Selain itu, juga mempunyai ketahanan koefisien panas yang rendah. Yang kedua, tembaga (Cu). Dengan unsur tembaga pada aluminium akan meningkatkan kekerasannya dan kekuatannya karena tembaga bisa menghaluskan struktur butir dan akan mempunyai kualitas pengerjaan mesin yang baik. Mampu tempa keuletan yang baik dan mudah dibentuk. Yang ketiga, magnesium (Mg). Dengan unsur magnesium pada aluminium akan mempunyai ketahanan korosi yang baik dan kualitas pengerjaan mesin yang baik. Mampulah serta kekuatannya cukup. Yang keempat, nikel. Dengan unsur nikel, aluminium dapat bekerja pada temperatur tinggi, misalnya piston dan silinder head untuk motor. Yang kelima, mangan (Mn). Dengan unsur mangan, aluminium sangat mudah dibentuk, tahan korosi, baik sifat dan mampu lasnya baik. Selanjutnya, klasifikasi pengelolaan aluminium. 1. Aluminium murni. Aluminium 99% tanpa tembaga logam. Tanpa tambahan logam, paduan apapun, dan dicetak dalam keadaan biasa. Hanya memiliki kekuatan
tensil sebesar 90 MPa. Terlalu lunak untuk penggunaan yang luas, sehingga seringkali aluminium dipadukan dengan logam lain. Yang kedua, aluminium paduan. Elemen paduan yang umum digunakan pada aluminium adalah silikon, magnesium, tembaga, seng, mangan, dan juga litium. Sebelum tahun 1970, secara umum penambahan logam paduan hingga konsentrasi tertentunya meningkatkan kekuatan tekstil dan kekerasan, serta menurunkan titik lebur. Jika melebihi konsentrasi tersebut, umumnya titik lebur akan naik disertai meningkatnya kerapuhan akibat terbentuknya senyawa, kristal, atau granula dalam logam. Namun kekuatan bahan paduan aluminium tidak hanya bergantung pada konsentrasi logam paduannya saja, tapi juga bagaimana proses perlakuannya hingga aluminium siap digunakan, apakah dengan penampaan, perlakuan, panas, penyimpanan, dan sebagainya. Kelemahan aluminium paduan adalah pada ketahanan terhadap lelah (fatigue). Aluminium paduan tidak memiliki batas leleh yang dapat diperkirakan seperti baja, yang berarti failure akibat fatigue dapat muncul dengan tiba-tiba, bahkan pada beban siklik yang kecil. Selanjutnya, proses pembuatan aluminium. Beberapa proses yang dapat dilakukan untuk membuat aluminium murni dan aluminium paduan, yaitu 1. Proses penambangan aluminium. Aluminium ditambang dari biji bauksit yang banyak terdapat di permukaan bumi. Bauksit yang ditambang untuk keperluan industri mempunyai kadar aluminium 40-60%. Setelah ditambang, biji bauksit digiling dan dihancurkan secara halus dan merata. Kemudian dilakukan proses pemanasan untuk mengurangi kadar air yang ada. Selanjutnya, bauksit mengalami proses pemurnian. Yang kedua, proses pemurnian aluminium. Proses pemurnian aluminium. Proses pemurnian bauksit dilakukan dengan metode Bayer dan hasil akhir adalah alumina. Pertama-tama bauksit dicampur dengan larutan kimia seperti kaustik soda. Campuran tersebut kemudian dipompa ke tabung tekan dan kemudian dilakukan pemanasan. Proses selanjutnya dilakukan penyaringan dan diikuti dengan proses penyemaian untuk membentuk endapan alumina basah. Alumina basah kemudian dicuci dan diteruskan dengan proses pengeringan dengan cara memanaskan sampai suhu 1200 derajat Celcius. Hasil akhir adalah partikel alumina dengan rumus kimia adalah A1203. Yang ketiga, proses pengecoran aluminium. Alumina yang dihasilkan dari proses pemurnian masih mengandung oksigen, sehingga harus dilakukan proses selanjutnya, yaitu peleburan. Peleburan alumina dilakukan dengan proses reduksi elektrolitik. Proses peleburan ini memakai metode Hall-Héroult. Alumina dilarutkan dalam larutan kimia yang disebut kriolit pada sebuah tungku yang tersebut pot. Pot ini mempunyai dinding yang dibuat dari karbon. Bagian luar pot terbuat dari baja. Aliran listrik diberikan melalui anoda dan katoda. Proses produksi pemerlakuan karbon yang diambil dari anoda
Pada proses ini dibutuhkan arus listrik searah sebesar 50-150 kiloampere. Yang selanjutnya, sifat-sifat aluminium. 1. Kekuatan aluminium. Secara umum, berbagai paduan logam mempunyai suatu kekuatan pada terkait antara 70 megapascal bahkan sampai 700 megapascal. Tenaga kekuatan yang ada sangat besar. Selain itu, aluminium memiliki sifat yang sedikit unik dan berbeda dari unsur lainnya. Ketika berada pada suhu rendah, aluminium cenderung menjadi lebih kuat. Yang kedua, elastis dan ringan. Material ini memiliki berat yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan baja umumnya, hanya sepertiga dari berat jenis pada baja. Oleh sebab itu, aluminium mampu mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang ketiga, dapat didaur ulang. Aluminium ini merupakan benda yang 100% sangat mudah untuk didaur ulang. Bahkan ketika sudah didaur ulang tidak akan mengurangi kualitasnya. Dengan begitu, aluminium masih dapat digunakan dengan baik meskipun telah melalui berbagai proses pengelolaan ulang. Yang keempat, tahan korosi dan percikan. Aluminium telah mampu menghasilkan lapisan oksida sendiri yang mana berguna untuk melindunginya. Dengan begitu mampu membuatnya melindungi dan konservasi materialnya sendiri. Oleh sebab itu, adanya suatu lapisan oksida sesuai dengan sifat aluminium yang tahan terhadap korosi. Yang kelima, tidak berbau dan kedap. Aluminium sangat cocok digunakan pada berbagai industri, bahkan untuk membungkus makanan sekalipun mampu melepaskan sebuah racun atau rasa. Unsur ini sangat ideal dan pas untuk dipakai pada makanan atau farmasi. Dapat dijadikan sebagai penghalang seperti cahaya, oksigen, bakteri, dan kelembapan. Kekurangan aluminium, lunak dan tidak kuat menahan beban, bukan konduktor listrik yang baik. Kelebihan aluminium, penghantar listrik dan panas yang baik walaupun tidak sebaik tembaga karena memiliki daya hantar listrik yang baik. Ini aluminium digunakan pada kabel listrik menggantikan tembaga yang harganya lebih mahal. B. Mempunyai warna yang stabil seolah-olah tidak berkarat. Hal ini disebabkan aluminium sangat cepat bereaksi dengan oksigen yang terdapat di udara menghasilkan aluminium oksida. Oksida yang terbentuk tidak mudah terkelupas sehingga dapat melindungi permukaan aluminium yang ada di bagian bawah agar tidak terjadi oksida berlanjut. Selain berupa lapisan tipis, oksida yang terbentuk merupakan lapisan tembus cahaya sehingga aluminium seolah-olah tidak berubah (tidak mengkilat). C. Permukaan tidak perlu dicat karena sudah cukup bagus dan menarik. D. Serbuk aluminium yang sangat halus tampak mengkilat seperti logam aslinya sehingga sering dicampur dengan minyak cat atau vernis menghasilkan cat metalik yang harganya relatif lebih mahal dibanding cat biasa. Cat metalik kebanyakan digunakan pada barang-barang mewah karena dengan penambahan aluminium, cat dapat memantulkan cahaya yang lebih banyak. Produk-produk aluminium. 1. Pelek aluminium untuk mobil memiliki kelebihan dari segi bobotnya yang lebih ringan dan tambah terhadap korosi. Selain itu, pelek yang terbuat dari aluminium juga memiliki biaya produksi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pelek besi.
2. Piston. Piston pada mesin juga dikenal dengan istilah torak atau seher. Adalah bagian part dari mesin pembakaran yang berfungsi sebagai penekan udara masuk dan penerima tekanan hasil pembakaran dari pada ruang bakar. Silinder head. Silinder head sering disingkat menjadi head saja. Terpasang pada silinder di atas, silinder blok bagian menutup di bagian atas silinder membentuk ruang pembakaran. Sambungan ini dikunci oleh gasket head pada kebanyakan mesin. Head juga menyediakan ruangan untuk jalur yang mencampurkan udara dan bahan bakar ke silinder dan yang memungkinkan mengeluarkan gas buang. 4. Ornamen pagar. Fungsi dari ornamen pagar adalah untuk memperindah desain pagar sehingga dapat meningkatkan nilai estetika sebuah bangunan. Selain itu, pagar memiliki fungsi utama sebagai pengaman properti, sehingga keberadaan pagar menjadi kebutuhan yang penting untuk setiap bangunan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.